Aksi. Nggak mungkin deh. Video kamu konfrontasi dengan Sendok. Sudah trending di 3 topik panas, ditambah video permintaan maafnya. Lagi trending 2 lagi. Kamu ini belum pernah ada sebelumnya. Ayo bintang besar. Anyhow, Guru Shenying. beri kami komentar dong, Guru Seni. Permisi ya, maaf ganggu. Guru Shenying. Jangan sembunyi-sembunyi foto di pohon sana, jangan. Kamu ngapain? Kamu tahu nggak satu foto candidmu sekarang harganya berapa? Guru yang baik di sebelah kanan. Oke, guru istirahat dulu. Terima kasih. Minum dulu. Hari ini capek ya, terima kasih banyak. Sama-sama, makasih kok. Sini. Bos kecil Shen. Kamu sudah merasa lebih baik? Dia gimana? Tenang aja bos kecil Shen. Fakta Cendong kecanduan alkohol. Sudah terbongkar, sekarang dia juga sudah minta maaf. Balikannya ini, bikin Shenying dapat banyak simpati. Sekarang undangan berdatangan, besok dia akan hadir di Acara amal ternama di industri ini. Bos kecil Shen. Dia sudah bisa melakukannya sendiri. Ternyata nggak butuh aku ya. Iya bos kecil Shen. Sekarang Shenying sudah menjadi Bintang top yang sangat matang. Tugas awal kita juga sudah selesai. Bos kecil Shen, kamu pasti akan sembuh. Kata dokter. Gak apa-apa. Jangan khawatir. Aku nggak akan menyerah. Seperti yang dia harapkan. Aku harus bertahan sampai bisa transplantasi jantung. Bos besar Shen bilang, dia akan cari cara. Kayaknya dia sibuk, soalnya dia dewa rejeki, yang cari dia. Bisa ngantri sampai Prancis. Aku tahu. Makanya aku juga nggak ganggu dia. Sudah siap? Cantiknya, cantiknya. Kamu harus minum obat pereda nyeri dosis tinggi. Hanya untuk melihatnya sekali? Jika kamu ada di sini, akan sangat baik. Aku terlalu sibuk. Lain kali saja. Selanjutnya, bintang wanita populer. Shenying akan naik panggung untuk menyalakan lentera acara amal malam ini.
Zheng Ying. Jangan gegabah. Sekarang berbeda dengan dulu. Begitu hubunganmu dengan Shen Yifan terbuka, kamu akan dicap sebagai orang yang tidak berusaha. Semua usahamu akan sia-sia. Pergi ke rumah sakit. Mengapa dia tidak mengatakan apa-apa? Bos Shen ada di kamar pasien ini. Akan kulakukan seperti yang kamu katakan. Baik, sampai jumpa. Ada apa? Kenapa di rumah sakit? Aku. Sedikit flu belakangan ini. Wuyu terlalu berlebihan, memaksaku dirawat. Aku tidak menjengukmu karena takut menularkanmu. Lalu kenapa tidak mengangkat teleponku? Aku ada rapat penting. Tapi aku takut melewatkan teleponmu. Jadi kutinggalkan ponsel padanya. Siapa sangka dia tidak mengangkatnya. Ponselnya habis baterai. Mary, Gajimu bulan ini jangan harap, cepat isi daya. Cepat pergi. Jangan marah. Lihat. Sudah kuhukum dia tidak dapat gaji sebulan. Jangan marah lagi. Makan apel. Aku sangat khawatir tentangmu beberapa hari ini. Maaf. Janji padaku, jangan menyembunyikan apapun dariku lagi. Pastikan memberitahuku segera. Mengerti? Baik. Aku rekan kerja Rebecca. Detong untuk Pemeriksaan Rutin Tuan Shen. Mungkin perlu menunggu sebentar setelah suntikan obat. Apakah Tuan Shen ada efek samping? Saat ini tidak ada. Masih dalam tahap uji klinis, masih banyak ketidakpastian. Perlu diamati secara real time. Dokter, Obat itu masih bisa. Obat ini sekarang sangat kontroversial. Mengerbank Sisa Hidap Yang Sedikit untuk Memiliki. Kemampuan bergerak sementara, ini dikritik banyak orang. Apalagi, kondisi kesehatan Tuan Shen sangat buruk. Bahkan jika kalian bisa mendapatkan obat yang dibutuhkan dari lembaga penelitian obat di Swiss. Aku tidak akan menyuntikkannya lagi, kalau tidak. Aku mengerti, terima kasih. Aku baik-baik saja. Kamu kenapa sih? Sudah setengah jam belum datang juga. Kalau sampai di foto paparazzi, bisa heboh nih. ITU. Kamu kenapa di sini? Kamu sakit? Ini Enai Hao. Hari ini dia bawa kamera, naik tangga untuk memotret. Tidak sengaja jatuh. Dia sekarang di mana? Kok bisa tidak hati-hati? Luka masih sakit? Laki-laki sejati. Luka kecil begini bukan apa-apa.
Ayah, lihat, ini yang aku foto. Aku memotret proses matahari terbenam. Semuanya terekam. Bagus sekali fotonya. Tapi lain kali kalau memotret, hati-hati ya. Fotoku benar-benar bagus. Tentu saja. Aku sudah melihat bintang fotografi baru. Mulai bersinar. Nanti kalau aku sudah jadi fotografer, aku akan ajari ayah memotret. Kamu jadi asisten fotoku, Bol? Aku menyuruh sutradara dokumenter terkenal jadi asistenku? Bercanda apa, kakak? Jangan mengolok-olok aku. Waktu aku mengalahkanmu dan menang penghargaan, itu cuma kebetulan. Aku tahu kelemahanku, aku ingin belajar lagi darimu. Tidak baik deh, di luar kan kabarnya kita tidak akur. Jadi, aku harusnya jadi asistenmu. Tapi aku perlu carry. Asisten yang tahan banting. Dan sedikit bicara. Kebetulan banget, aku ini orangnya sedikit bicara. Dan tahan banting. Ini foto ibuku, cantik banget kan? Jangan-jangan kamu belum bisa move on. Kenapa Kak Ying? Hari ini masih memerankanku sebagai Shen Yifan? Tentu, konsisten dari awal sampai akhir. Malam ini, bulan memang sangat indah. Apa yang kamu lakukan? Bulan seindah apapun. Tidak akan seindah dirimu. Apakah jenderal selalu seperti ini pada setiap gadis? Hanya padamu aku seperti ini. Aku tidak percaya. Ini sangat cocok untukmu. Balasan. Kamu menungguku? Wajahmu memang cukup besar. Kebetulan lewat. Tapi aku memang menunggumu. Apa? Maukah kamu menjadi istriku? Istri. Takdir kita berdua sudah ditentukan sejak pertama kali bertemu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Pisau belati ini telah menemani bertempur selama bertahun-tahun. Hari ini aku memberikannya padamu. Sebagai tanda cinta kita berdua. Peran yang dimainkan kali ini cukup menantang. Terutama adegan laga, ngomong-ngomong soal ini. Harus berterima kasih pada bantuan Guru Zheng. Tidak, sebenarnya. Yu Chen sangat serius. Hampir semua adegan laga dilakukan sendiri, sungguh hebat. Oh, dan saya. Lingkaran hiburan meledak setiap hari Senin. Banyak netizen menduga itu kamu. Apa tanggapanmu? Hiburan mingguan? Berkaitan denganku? Sudah kubilang, harus berhati-hati. Jangan langsung hilang kendali begitu ketemu.
Kenapa kamu masih ketahuan di foto? Bintang wanita, pria misterius, ini terlalu samar. Mungkin bukan aku yang dimaksud. Bintang wanita populer, identitas ganda. Ditambah poster, Zue Yu Tue Sean. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kalau begitu, beli beritanya. Kupikir aku tidak mau. Masalahnya, hiburan mingguan ini tidak bisa diajak kompromi. Di tangannya, tidak ada gosip yang bisa di-pair. Bahkan Shen Yifan datang pun tidak berguna. Lalu bagaimana? Kita sekarang sama sekali tidak tahu apa yang ada di tangan lawan. Menyangkal hanya akan membuatmu malu. Jadi, kamu ingin mengumumkannya? Ya, Kalau begitu, aku akan beritahu Yuyowi. Tapi aku tidak bisa. Kamu tidak bisa. Kurang dari 6 jam sejak berita itu bocor. Iklan Rulansi yang sudah pasti, sekarang diganti orang. Dan kontrak-kontrak endorsen yang hampir selesai ini juga diberitahu untuk menunda dan menunggu. Jika kamu mengungkapkan hubunganmu sekarang, Tahukah kamu berapa besar kerugiannya? semua usaha dan prestasiku akan sia-sia. Tapi, aku rasa ini hanya sementara. Acting yang bagus akan berbicara sendiri. Karyaku akan membuktikan usahaku. Kak Yoi, aku rasa perasaan bukan beban untuk karierku. Lagi pula, Shen Yifan memang selalu membantuku. Aku tidak mau menyangkal hubungan dengannya hanya demi keuntungan. Itu tidak adil untuknya. Lalu Shen Yifan? menurutmu dia juga ingin mengumumkannya? Dia tentu saja mau. Kalau dia mau, kenapa sampai sekarang tidak memberimu kabar? Mungkin dia sibuk belum melihatnya. Aku akan tanyakan. Bagaimanapun juga, uruslah kariermu dengan baik. Kami para pria Tidak bisa diandalkan. Tapi bagaimana jika dalam 2 hari ini mereka mengeluarkan bukti nyata? Bukti nyata pun bisa disangkal. Kenapa? Shen Yang. Apakah dia tidak berniat melanjutkan memberiku obat itu? Dokter juga tidak menyarankan untuk terus menggunakannya. Apakah dia sudah merencanakan agar aku cepat kembali ke Swiss? Pas Shen sudah berhubungan dengan laboratorium. Semuanya sudah siap. Kita masih punya harapan jika kembali sekarang. Nyonya, Jenderal hilang. Ming Jing. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Siapa gadis pemberani ini? Mendekat begitu, ada apa? Tentu saja, menculik pria tampan. Hari ini, mau tidak mau kamu harus menurut. Kalau begitu, aku lebih baik menurut saja.
flu sudah sembuh? Makanya aku bisa datang menjengukmu. Lelah tidak? Maaf ganggu sebentar. Yuyoi menelepon. Mendesak Zhenying untuk ganti riasan. Tidak apa-apa. Aku balik ke hotel tunggu kamu. Pergilah. Aku pergi dulu. Aku tidak takut terkena sinar matahari. Repot. Aku hanya merepotkannya. Materi baru. Mereka berdua lama-lama jatuh cinta karena kerjasama. Cewek ini pernah syuting di film yang diikuti cowok ini, mereka berdua di lokasi syuting. Sikapnya sangat mesra. Hampir saja disebutkan nomor KTP kalian berdua. Sebagai pihak yang bersangkutan, ingin merespons seperti apa? Sementara jangan direspon dulu. Ini sudah gelombang kedua. Konon katanya setelah malam ini, video aslinya akan dirilis. Nanti. Bagaimana ini? Tim PR sudah siaga. Nanti akan memberikan pernyataan yang sesuai berdasarkan video mereka. Itu juga baik, soalnya Xiaoying sedang dalam masa puncak karir. Mempertahankan citra single pasti tidak salah. Baiklah. Aku pulang dulu, istirahat yang cukup. Aku juga salah satu pihak yang bersangkutan. Kamu tidak tanya aku ingin merespons seperti apa? Aku tahu. Menyangkal hubungan mungkin membuatmu tidak nyaman. Tapi ini solusi terbaik untuk saat ini. Kalau tidak, nanti akan banyak masalah. Masalah. Jadi, aku benar-benar hanya merepotkanmu? Bukan, aku takut nanti kamu. Takut aku merepotkan? Tapi aku tidak peduli. Aku juga yakin bisa menyelesaikannya. Apalagi kamu ada di sampingku, kalau aku tidak bisa menyelesaikannya. Kamu pasti akan membelaku, kan? Kamu hebat sekali. Masalah kecil seperti ini tidak berarti apa-apa, kan? Kenapa kamu diam saja? Hubungan dengan aku ini benar-benar membuatmu malu? Aku pulang dulu. Istirahat yang cukup. Kamu punya alasan tersembunyi, kan? Katakan padaku, katakan padaku. Selamat malam. Bos kecil Shen. Aku membuatnya marah. Bos kecil Shen. Jangan menyiksa diri sendiri ya. Bukankah kau bilang akan untuk bisa menerangi hidup orang lain dan lebih giat berobat? Lalu mengapa hubungan kalian tidak bisa diumumkan? Jika aku mengumumkannya, maka seumur hidupnya dia akan dicap sebagai wanita Shen Yifan. Dia tidak boleh punya kebahagiaan. Kalau tidak, orang akan bilang Shen Yifan sudah mati. Kok kamu masih bisa tertawa? Dia juga tidak boleh punya hubungan asmara. Dia harus hidup di bawah pengawasan dan tatapan orang lain seumur hidupnya. Aku menemukannya untuk membantunya berkembang. Untuk membuatnya menjadi versi terbaik dari dirinya. Aku hidup tidak bisa menemaninya. Apalagi setelah mati, menjadi belenggunya. Paman, kenapa kalian menangis? Paman tidak menangis. Kalian sedang berakting, kan?
jika ini benar-benar hanya sebuah sandiwara. Alangkah baiknya,